Selamat pagi Bu Ani, gimana nih kabarnya? Pagi juga Pak, baik Pak, Alhamdulillah. Kelihatannya menurut pandangan saya Bu Ani ini tampak sedang resah, bingung. Ada apa nih Bu? Iya Pak, saya tuh sedang bingung Pak. Bingungnya tuh gimana ya Pak ya, anak-anak di kelas saya tuh Pak. Makanya sebenarnya mah dari kemarin tuh saya ingin bicara sedikit dengan Bapak tentang masalah ini. Mau minta masukannya aja gitu Pak. Oke lah siap Bu. Jadi apa tujuan dari obrolan ini kira-kira Bu? Saya sih sebenarnya ingin membicarakan tentang ini Pak, perilaku anak-anak di kelas saya Pak. Saya ingin anak-anak di kelas saya tuh lebih tertib, lebih sopan, bisa menciptakan suasana yang kondusif di kelas, serta dapat menjalankan poin-poin keyakinan kelas yang waktu ajaran tahun baru kemarin sudah kita buat dan kita sepakati bersama sih Pak. Tuh. Oh, seperti itu Bu. Iya Pak. Apakah murid-murid tidak menjalankan keyakinan yang sudah Ibu buat dulu? Iya Pak, ada beberapa poin yang masih sering mereka langgar Pak. Gitu. Makanya kelasnya jadi kurang tertib seperti itu Pak. Coba sih Bu ceritakan apa yang menjadi kebingungan Ibu Ani dalam menghadapi anak-anak di kelas selama mengajar ataupun di luar jam belajar itu. Ya gitu Pak, saya bingung banget menghadapi anak-anak dan menertibkan mereka tuh di kelas tuh kadang masih saja ada beberapa anak yang bicaranya tuh kasar Pak. Jadi ketika ngobrol sama temennya selalu ada kata-kata yang keluar yang kasar gitu. Setiap hari ketika waktu istirahat tiba, selalu saja ada laporan, kadang dari beberapa murid itu, jika ya ada di antara teman-teman mereka tuh yang berbicara menggunakan bahasa yang kasar, bahkan tidak jarang dari mereka ujung-ujungnya akhirnya saling ngejek gitu. Kemudian ada juga beberapa kejadian saat belajar dengan saya pun ya terkadang mereka ngobrol kan gitu ketika mengerjakan tugas. Nah dari obrolan-obrolan itu suka ada celetukan-celetukan apa namanya kasar gitu Pak yang yang tidak pantas diucapkan gitu oleh anak-anak di kelas gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Tadi Bu Ani kan menginginkan suasana kelas yang lebih tertib ya Bu, lebih sopan, kondusif, mudah diatur, terus anak-anaknya juga berkarakter baik. Bisa nggak Bu ceritakan kelas seperti apa yang menurut Ibu itu yang tertib, terus anak-anaknya yang sopan, terus dalam pembelajaran suasananya kondusif. Kita kelas yang tertib, kelas yang sopan, kelas yang kondusif itu ya menurut saya yang dimana dalam berinteraksi baik murid dengan murid, murid dengan guru itu bisa bisa saling menghargai Pak, baik secara lisan maupun secara perbuatan gitu Pak. Nah di kelas saya tuh masih ada anak-anak yang selalu ejek-ejekan dan berkata-kata kasar kayak gitu Pak. Jadi menurut saya ya kelas saya masih kurang tertib gitu.
Bisa dicontohkan, Bu, obrolan kasar seperti apa yang biasa anak-anak lakukan tuh, Bu, di kelas yang Ibu ketahui? Jadi pernah ya saya mendengar ketika waktu belajar maupun waktu istirahat. Jadi si anak itu menyebutkan nama hewan di ujung kalimat mereka. Apa namanya? Ya seperti yang sedang tren sekarang gitu, di ujung-ujungnya tuh ada penekanan dengan menggunakan nama hewan gitu Pak. Oh, iya, 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 Bu. Dari permasalahan ini, kira-kira Ibu sudah menindaklanjuti murid yang sudah berkata kasar belum, Bu? Sudah Pak, setiap kali hal itu terjadi, apa namanya, saya sudah sering memberikan mereka nasihat, bahkan mengingatkan kembali pada mereka akan poin-poin keyakinan kelas kami tentang bagaimana bersikap sama berkata yang sopan kepada siapapun Pak. Namun gimana ya Pak ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi masih ada saja beberapa yang melakukan itu. Kalau misalkan saya tegur, bilangnya tuh ya maaf Bu, keceplosan katanya. Berarti kan kayak sudah semacam kebiasaan gitu Pak yang sulit dihilangkan gitu karena mereka ya bilangnya keceplosan gitu. Oh, berarti Ibu tadi sudah sering ya, Bu, ya, mengingatkan, memberi nasihat, menegur. Baiklah lah, Bu. Apakah menurut Ibu ada hal lain atau tindakan lain selain mengingatkan dan memberi nasihat kepada murid yang berkata kasar, Bu? Apa ya Pak ya? Hmm, apa saya perlu ya menindaklanjuti mereka dengan mengkomunikasikan kejadian ini dengan orang tua anak tersebut? Ya misalkan melakukan home visit ke rumahnya atau misalkan dilakukan pemanggilan orang tua, seperti itu ya sepertinya gitu. Oke, itu tuh, Bu. Sekarang apa rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi keadaan yang seperti ini, Bu? Eh Sepertinya dalam seminggu ini saya akan melakukan home visit saja Pak untuk mengkomunikasikan keadaan anak pada orang tuanya tentang bagaimana perilakunya di sekolah. Kemudian meminta kerjasama kepada orang tua untuk mengawasi anak dalam berbicara ketika di rumah juga Pak, dan selalu mengingatkan dan menasihati mereka gitu, biar sama-sama gitu. Saya mendidik mereka di sekolah, ibunya atau bapaknya mendidik mereka di rumah, seperti itu Pak. Nah, selain itu ada hal yang lain nggak, Bu, yang bisa Ibu lakukan? Apalagi ya Pak ya? Oh iya Pak, saya juga akan mengajak guru lain untuk bersama-sama mengawasi dan menertibkan anak yang masih berbicara kasar Pak, baik di kelas maupun di luar kelas ketika anak itu sedang berkegiatan maupun beristirahat Pak. Apakah ada yang lain lagi, Bu, selain yang tadi, Eh, Bu? Apa ya? Oh iya, saya akan lebih menggiatkan kembali gerakan 5S Pak. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, Pak. Saya akan kembali mensosialisasikan gerakan 5S dan memasang poster 5S di kelas saya dan berdampingan dengan poster keyakinan. Kemudian saya juga akan mengajak guru-guru lain untuk memasangnya di kelas serta memasang poster-poster itu di setiap sudut sekolah ya Pak, kayaknya sebaiknya ya Pak ya, agar ketika anak kesana kemari ngelihat poster itu selalu diingatkan gitu Pak. Oh, iya, iya, iya.
Baik, Bu. Nah, sekarang kira-kira target selesai untuk tujuan Ibu nih kira-kira kapan, Bu? Saya kira insya Allah lah Pak, dalam 2 pekan ini saya akan selesaikan gitu. Di pekan pertama saya akan melakukan home visit, kemudian di pekan kedua saya akan, berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah untuk memasang poster-poster itu dan menggiatkan kembali, gerakan 5S Pak. Baik, Bu. Ya, ditunggulah progresnya. Semoga masalah ini cepat selesai ya, Bu. Iya Pak, siap. Terima kasih ya Pak, apa namanya, sudah mendengarkan keluh kesah dan kebingungan saya ini selama ini nih. Terima kasih sekali Pak. Ya, sama-sama, Bu. Nanti mungkin kalau ada masalah atau ada keluhan, kita bisa sharing lagi, ngobrol lagi untuk menemukan solusi dan memecahkan masalah. Siap Pak. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Terima kasih, Bu. Siap. Selamat pagi Pak Eko. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Saya lihat dari raut muka Bapak tuh tampak sedang kebingungan ya Pak ya? Ada apa ini sebenarnya Pak? Iya, ini nih, Bu. Saya sedang bingung. Agak pusing sedikit lah, Bu. Menghadapi anak-anak Hmm. di kelas, baik pada saat belajar maupun pada saat istirahat. Makanya saya ingin sedikit berbicara dan ngobrol-ngobrol dengan Ibu tentang masalah saya ini, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, kita ngobrol ini buat apa nih tujuannya nih? Pak Eko ini ngobrol sama saya tuh berarti. Ya, saya ingin anak-anak di kelas tuh, Bu, ya lebih rukun. Kalau berteman tuh tidak pilih-pilih, dengan siapa aja mau. Terus tidak ada yang berantem karena Bapak dengan anak-anak kan pada awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas supaya nanti keadaan kelas lebih kondusif. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti selama ini ada beberapa murid yang tidak menjalankan keyakinan kelas itu ya Pak ya? Iya, Bu, ada anak yang susah untuk menaati keyakinan kelas yang telah kami buat, Bu. Ya, coba kalau saya boleh tahu nih Pak, eh, bagaimana sih kondisi kelas Bapak yang membuat Bapak kebingungan tuh bisa diceritakan nggak ke saya? Ya ini sih cerita, Bu, ya sedikit. Ya saya bingung tuh, Bu, menertibkan anak-anak di kelas. Jadi kalau pada saat belajar kelompok, dalam diskusi, anak-anak terkadang milih-milih teman. Kalau Bapak yang memilihkan untuk berkelompok itu tidak mau, jadi pengennya milih sendiri. Dan pada saat istirahat, ada siswa anak yang berantem. Bahkan ada juga yang saling mengejek. Nah, kalau sudah mengejek, sudah berantem, terkadang sampai lapor ke orang tua, Bu. Sehingga
orang tua datang ke sekolah mengadukan anaknya berantem si A dengan si B, Bu. Hmm, seperti itu ya Pak ya. Eh, kalau keadaannya seperti itu, eh, suasana kelas yang seperti apa yang Bapak inginkan idealnya gitu? Yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya idealnya sih yang Bapak inginkan tuh, Bu, ya teman dengan teman dalam bermain tidak pilih-pilih, terus tidak berantem, tidak saling mengejek, sehingga keyakinan kelas yang sudah dibuat tentunya dilaksanakan dan dirasakan oleh semua siswa, Bu. Oke. Bisa dicontohkan Pak, misalkan kejadiannya seperti apa gitu yang membuat anak-anak itu sampai berantem itu? Ya kejadiannya pas berantem tuh biasa, Bu. Awalnya nggak mau berteman, setelah nggak mau berteman terus saling mengejek. Nah nanti setelah saling mengejek, lanjutannya nanti berantem. Ya walaupun sudah diberi nasihat bahwa berantem itu tidak boleh karena kita sudah membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran, jadi harus mengikuti tata tertib sesuai dengan keyakinan kelas. Mungkin itu, Bu. Oh, berarti sebenarnya Bapak sudah melakukan tindak lanjut ya terhadap perilaku anak yang seperti itu ya Pak ya? Hmm, apakah menurut Bapak ada tidak hal lain yang mungkin bisa dilakukan kepada anak selain mengingatkan dan memberi mereka nasihat? Ada tidak kira-kira? Ada sih, Bu. Yaitu mungkin saya harus banyak berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut. Artinya keadaan anak tersebut di sekolah itu seperti ini, Bu, ke orang tua. Jadi nanti mungkin saya akan berkunjung ke rumah orang tua masing-masing ataupun nanti akan memanggil orang tua yang sering berantem, mengejek dan tidak mau bergaul dengan teman siapa saja. Oh iya, oke oke oke. Nah, untuk menjalankan apa namanya niat tadi Bapak, jadi gimana rencana ini ya, rencana selanjutnya bagaimana Bapak untuk mengatasi itu? Ya sepertinya rencana saya dalam seminggu atau 2 minggu ini ya saya akan melakukan kunjungan ke rumah orang tua, Bu, untuk berkomunikasi kepada orang tua, yaitu saling nasihati. Kalau anak lagi di rumah ya orang tua menasihati, kalau anak lagi di sekolah yang berkewajiban menasihati yaitu guru. Ya mungkin saya juga akan bekerja sama untuk mengawasi anak ketika di rumah oleh orang tua, dan kalau ke sekolah nanti oleh gurunya, mungkin itu, Bu. Berarti kolaborasi ya Pak ya? Iya betul, Bu. Oke Pak. Apakah selain yang Bapak rencanakan tadi, yaitu melakukan home visit, menurut Bapak kira-kira ada hal lain nggak yang bisa dilakukan selain itu gitu? Ya ada, Bu, hal yang lain. Yang pertama mungkin saya akan izin ke kepala sekolah dulu. Mungkin nanti kepala sekolah bisa bantu. Terus saya juga akan mengajak guru yang lain bersama-sama mengawasi
dan menertibkan anak-anak yang masih suka berantem, dan guru yang lain juga mungkin akan sama-sama menasihati kepada siswa kalau berteman itu jangan pilih-pilih. Mungkin itu, Bu. Iya, 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 iya. Nah, tadi kan sudah ada dua option pilihan ya, Pak, ya. Nah, kira-kira ada hal lain atau opsi ketiga tidak untuk mengatasi situasi yang sekarang Bapak alami ini? Ya mungkin opsi yang ketiganya saya akan membuat spanduk, Bu. Spanduk yaitu dengan berisi kata-kata bijak, berisi dengan kata-kata kerukunan. Nah, terus nanti spanduk itu mungkin di setiap kelas nanti ditempel, selain di kelas saya, Bu, mungkin di kelas lain juga. Iya. Terus mungkin nanti juga ya mungkin seminggu berapa kali mungkin sering-sering menyanyikan lagu yaitu Sahabat Bagaikan Kepompong mungkin, Bu, supaya anak-anak Oh, jadi iya, iya. senang. Itu, Bu, mungkin. Iya, 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 iya. Biar kekinian juga ya, Pak, ya? Iya, biar anak-anaknya juga senang mungkin, Bu. Jadi oh ya sahabat itu bagaikan kepompong mungkin, Bu. Iya, itu kayak seperti lagu ya, Pak, ya? Iya. Iya. Oke, kemudian, dari ketiga rencana Bapak tadi nih, kira-kira, kapan bisa ditargetkan untuk direalisasikan, untuk selesainya itu kapan, Pak, kira-kira? Untuk saya mungkin target ini sih, Bu, ya sekitar 3 mingguan lah. Jadi mungkin minggu pertama Ya. berkunjung ke orang tua siswa yang bermasalah. Terus minggu kedua berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah. Nah, baru minggu ketiganya langsung ke siswa yang bermasalah tersebut, Bu. Hmm. Baiklah, Pak, apa namanya, semoga rencana Bapak dalam 3 minggu ke depan itu berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Kemudian, saya tunggu progres berikutnya, gitu, Pak, dari rencana Bapak itu. Siap, baik, Bu. Nanti saya hubungi lagi lah, Bu. Terima kasih nih sudah mendengarkan kalau kesah saya, sudah mendengarkan masalah saya. Jadi kalau saya sudah mengutarakan masalah kan sekarang sudah ada solusinya. Jadi terima kasih banyak ini, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Kita saling sharing aja ya, Pak, ya, saling membantu untuk kemajuan sekolah kita bersama. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak.